ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma aftah fudul arifin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhim rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa huwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tumastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jauharul husni fihi ghairu munqasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa mongko utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku alladzi tamma iku kang sampurna iku alladzi ya wong utawa Kanjeng Nabi tamma kang sampurna apa maknane Kanjeng Nabi wa suratuhu lan gambare Kanjeng Nabi sumastofahu mongko nuli milih ing Kanjeng Nabi habiban hale dadi kekasih sapa bari'un nasami zat kang nitahaken menungso munazzahun kautur kang den bersihaken an syarikin saking nyekotakake fi mahasini ing dalem pira-pira kebagusane Kanjeng Nabi. Fa jauharul husni mongko utawi keasliane utawa hakikate kebagusane fihi ing dalem pira-pira kebagusan fi mahasinihi ing dalem pira-pira kebagusan fa jauharul husni mongko utawi keasliane hakikate kebagusan fihi ing dalam Kanjeng Nabi Rasulullah iku ghairu munqasimi ora kebagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bait ini menjelaskan terkait dengan sifat Kanjeng Nabi yang sudah dijelaskan pada nazom sebelumnya, bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna baik jasadnya maupun akhlaknya, baik terkait dengan pribadi lahiriahnya maupun batiniahnya, baik yang terkait dengan perilaku kemanusiaannya maupun perilaku hatinya. Itulah Rasulullah itu ya. Bahkan beliau itu melebihi dari para nabi-nabi sebelumnya. Karenanya kalau ada umat yang kemudian bisa melakukan sama Kanjeng Nabi, itu adalah pembohongan. Itu jelas itu ya, jelas. Wong dengan Nabi saja itu, para nabi yang lain aja nggak bisa sama kok. Jangan sama itu ya, mendekati saja tidak.
jauh sekali, jauh sekali. Makanya ini dipertegas bahwa ladzi tamma maknahu. Makanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Yang paling sempurna, maknahu. Maknahu itu ya, maknahu itu batinnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, kemudian dalamnya Rasulullah itu ya paling sempurna, hatinya paling sempurna. Tidak ada yang bisa sesempurna Rasulullah. Karena itu kalau kita mau membaca bagaimana kita itu menjadi manusia yang baik, maka manusia yang baik itu ya manusia yang sempurna, atau yang disebut sebagai al-insanu al-kamil itu ya. Maka kita harus meneladani seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kita nggak akan bisa melakukan sesempurna Rasulullah, nggak bisa. Karena siapapun mesti akan punya satu kesalahan. Apakah kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar itu ya. Kalau Rasulullah memang yang disebut Rasulullah yang tamma itu makanya kemudian namanya maksum. Yang salah satu sifat Rasulullah gitu ya. Sifat Rasulullah itu maksum. Maksum itu terhindar dari segala macam dosa, baik dosa yang kecil-kecil ataupun dosa yang besar. Itu Rasulullah seperti itu, para nabi juga sama. Para nabi juga sama. Apakah kemudian para nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan? Ada sebagian mengatakan bahwa sesungguhnya kesalahan para nabi itu digunakan sebagai simbol atau sebagai toladan bahwa orang itu tidak akan ada pernah sempurna. Tapi kesalahannya nabi itu tidak kesalahan yang kemudian menjadikan seseorang itu berdosa. Karena kan tidak semua salah itu dosa kan? Ya. Jadi harus dibedakan mana itu kesalahan dan mana kejahatan. Itu berbeda. Ya, mana kesalahan, mana kejahatan. Misalkan secara kemanusiaan para nabi itu juga sama sebagaimana manusia. Seperti kemarin saya ceritakan terkait dengan Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, ya Musa, man a'lamu minna, siapa sih orang yang paling pinter di antara kita? Maka jawab Nabi Musa itu adalah ana a'lamu minkum, saya adalah orang yang paling alim di antara kalian semuanya. Kira-kira salah nggak pada waktu itu? Itu fakta nggak? Fakta. Karena nggak ada orang Bani Israil yang pada waktu itu bisa hafal Taurat, nggak ada. Hanya Nabi Musa yang bisa hafal Taurat dan bisa membaca Taurat. Itu hanya Nabi Musa. Tapi kemudian itu dianggap salah karena itu ada kesalahan secara ucapan itu ya. Itu dianggap sebagai sebuah, kalau sekarang namanya kesombongan itu ya, atau keangkuhan. Tapi para nabi yang salah itu langsung diingatkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Musa mengatakan begitu, diingatkan, hai Musa, diingatkan oleh Allah, hai Musa, di dunia itu kamu bukan orang yang paling pintar, nggak bisa. Karena ada orang yang juga itu bisa lebih pintar daripada awakmu gitu loh, daripada kamu. Orang ini seorang pemuda yang berada di laut merah, ya Laut Merah, yang itu nanti di antara dua laut, yaitu yang disebut sebagai Bahraini. Jadi dua laut. Ya, makanya di cerita surat Al-Kahfi itu kemudian muncul yang kemudian orang namanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Meskipun dalam Al-Quran nggak menyebut itu adalah Nabi Khidir itu loh, Nabi Khidir nggak menyebut nama Nabi Khidir, tapi banyak tafsirnya para ulama itu adalah Nabi Khidir. Itulah tafsir dalam
dalam Al-Qur'annya. Dengan begitu maka sesungguhnya itu perkataan Nabi Musa ana a'lamu itu dianggap sebuah kesalahan, tapi tidak mengandung dosa karena memang sesuai fakta gitu ya, sesuai fakta seperti itu. Tapi itu nggak boleh karena menyepelekan ada orang lain yang lebih pintar. Kalau orang kita namanya kan di atas langit masih ada langit, di atas raja masih ada maharaja gitu ya, rojone rojo masih ada. Makanya siapapun dalam konteks seperti ini ya orang tidak boleh gitu ya, tidak boleh mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang paling hebat. Dan ini juga termasuk dalam ilmu pengetahuan. Misalkan mahasiswa yang akan melakukan penelitian, nah ini ngomong, penelitian ini belum pernah ada yang melakukan. Wah, itu kan bentuk kesombongan itu ya. Makanya dalam penelitian mesti ada yang namanya pre-riset. Apa yang disebut pre-riset itu apa? Riset yang mendahului gitu loh. Riset yang pernah mendahului, enggak, ini belum pernah ada orang ngomong begini, belum pernah ada orang berpikir yang seperti ini. Enggak ada. Dalam semua ilmu begitu itu ya. Maka dalam konteks ilmu pengetahuan yang terjadi itu bukan menciptakan ilmu yang pertama, tapi itu adalah proses pengembangan dari para tokoh sebelumnya. Dan inilah yang akhirnya orang tidak bisa yang disebut sebagai menciptakan murni total, itu nggak ada. Ya, nggak ada ilmu-ilmu begitu, itu nggak ada. Selalu berkembang terus. Ya, selalu berkembang terus. Makanya misalkan salah satu misalkan tokoh bidang kedokteran misalkan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bukan yang menciptakan ilmu kedokteran dalam konteks dunia Islam itu ya. Karena sebelumnya sudah muncul ilmu kedokteran itu. Ya, sejak zaman dulu ya, sejak zaman sekian abad yang lalu itu sudah ada ilmu-ilmu begitu itu. Termasuk yang disebut sebagai ilmu fisika yang sudah dilakukan risetnya, yang dilakukan oleh pengembangannya oleh para ilmuwan dalam bidang kedokteran. Karena dulu yang namanya dokter itu nggak ada istilah dokter ya sebetulnya, namanya kan fisikawan. Jadi dokter itu masuk dalam ilmu fisika zaman dulu gitu ya, zaman dulu fisikawan namanya. Yaitu pada masa Yunani itu sudah ada ilmu kedokteran yang kemudian dibawa ke timur, ilmu-ilmu Yunani itu ke daerah di dunia Islam yang kemudian berkembang itu di daerah Mesir. Dan relasi atau hubungan, kalau sekarang namanya hubungan diplomatik ya, antara ketika Rasulullah di Madinah dengan negara-negara sekitar itu sudah terjalin itu loh. Ada hubungan-hubungan diplomatik, terutama ketika Rasulullah itu mengirimi surat kepada para raja-raja ya yang ada di dunia pada waktu itu. Ya, yang surat yang pernah ada, yang sekarang masih ada surat-surat dari Nabi itu yang raja mana itu? Raja Mesir ya. Apa itu? Kisra. Raja Kisra ya, yang paling terkenal ya. Itu kan surat-surat begitu itu kan sesungguhnya kan itu kan hubungan diplomatik. Dan ini teori orang-orang dalam bernegara itu yang terpenting itu hubungan diplomatik, bukan perang. Ini loh yang seringkali orang lupa bahwa Nabi itu suka perang. Enggak. Pertama kali hubungan diplomatik. Kalau hubungan diplomatik itu kemudian bisa selesai itu ya dengan cara berbagai macam cara ya, hubungan diplomatik itu ya. Ada namanya hubungan perdagangan. Ada yang namanya hubungan misalkan melalui pernikahan, perkawinan itu ya. Atau mereka ada pengakuan-pengakuan terhadap sebuah komunitas. Baru ketika mereka nggak mau mengakui itu ya, baru terjadilah yang disebut sebagai perang. Ya, sebagai perang. Itulah yang namanya hubungan diplomatik. Kalau sekarang kan enggak.
Sekarang belum apa-apa perang gitu ya. Belum apa-apa perang. Tidak hanya perang antar negara, di dalam sendiri saja itu ya perang. Terutama ketika terjadi perpecahan antara keluarga. Zaman itu kan masih namanya kerajaan ya, al-muluk, kerajaan. Atau yang dalam Islam itu namanya khilafah, kekhalifahan, sistem kekhalifahan. Untuk mengganti khalifah ya perang. Ya, misalkan antara waktu kekuasaannya Khulafaur Rasyidin yang kemudian diganti oleh Muawiyah, perang gitu loh. Jadi itu hubungan diplomatik kan sudah mentok. Ya, yang disebut sebagai perang Siffin itu ya. Sesungguhnya sebelum perang Siffin itu kan sudah ada hubungan diplomatik. Ya, ada hubungan diplomatik antar suku atau apa kalau di Arab itu ya, antar suku atau antar kabilah itu ya, antar kabilah. Ada hubungan diplomatik tapi gagal hubungan diplomatiknya. Kemudian dibarengi dengan cara pemahaman agama yang tidak pas pada waktu itu. Makanya tidak hanya pada masa belakangan, masa awal-awal aja kan di antara 4 Khulafaur Rasyidin yang meninggal secara wajar itu hanya 1. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Umar itu meninggal, Sayyidina Umar itu meninggal itu juga ditusuk. Yang menusuk juga orang Islam loh itu. Kemudian Sayyidina Utsman malah parah gitu ya. Sayyidina Utsman itu pada waktu kaya saiki pingin ganti presiden loh. Terus demo besar-besaran lah itu ya. Sayyidina Utsman dikepung gitu loh. Sampai ada pengepungan rumahnya khalifah gitu loh. Kaya saiki demo nang istana lah gitu loh. Tapi demonya itu sampai membunuh. Itu Sayyidina Utsman itu loh. Yang demo sapa? Yang Islam juga itu loh. Islam juga untuk ingin mengganti Sayyidina Utsman. Habis itu Sayyidina Ali juga sama dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang juga para sahabat juga sebetulnya itu ya, para sahabat juga. Ya itulah yang disebut sebagai perpindahan kekuasaan dengan cara-cara kuno gitu loh. Cara-cara kuno. Nah, maka kenapa kemudian sekarang kok memilih pemimpin itu ya? Jadi semua terjadi kan dari Muawiyah, kemudian berpindah ke Abbasiyah. Itu juga ya perang juga itu ya, perang antar keluarga Abbasiyah sama keluarga ya Bani Umayyah sama Bani Abbas itu loh. Ya, seperti itu terus menerus. Bahkan sampai Islam berkuasa di Andalusia pun juga sama masih seperti itu. Dan itu terjadi tidak hanya di lingkaran Arab, di hampir seluruh dunia itu kan juga sama, perang terus itu ya. Ya coba misalkan makanya dulu ada kerajaan-kerajaan besar di dunia itu, misalkan Persia, ada Bizantium, ada Romawi kuno, Romawi itu ya. Itu kan perang juga semuanya itu ya. Itu cara-cara orang dalam kehidupan berpolitik seperti itu. Maka kemudian masa modern itulah yang terjadi perubahan, bahwa orang ketika pergantian pemimpin itu tidak berkorban sekian banyak darah gitu loh. Maka muncul yang disebut sebagai pemilihan pemimpin. Ya, pemilihan pemimpin. Dengan begitu apa? Jadi pergantian pemimpin sesungguhnya pemilu ya, entah pilpres, entah pilkada yang kayak kemarin, sebetulnya itu pergantian pemimpin dengan jalan yang paling aman. Tidak boleh ada keributan apalagi sampai pembunuhan. Loh, kalau sekarang misalkan gegeran ya, pilkada itu berapa yang terbunuh akibat gegeran sampai ada pembunuhan. Berarti kan demokrasinya kan gagal. Padahal tujuan utama untuk dilakukan pemilihan
itu adalah mengganti sistem kerajaan dulu yang dipilih. Kalau mengganti itu perang, mengganti itu perang, termasuk dalam Majapahit juga sama itu ya. Dan itu perang keluarga loh. Majapahit juga perang keluarga. Ya, di Sunda pun juga sama perang keluarga. Di Sunda Tanah Pasundan juga sama perang keluarga, antar keluarga. Nah, dengan begitu maka sebetulnya pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, presiden atau kepala desa ya, kemudian bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu sesungguhnya menghilangkan bagaimana pergantian pemimpin itu dengan cara yang sangat manusiawi gitu loh, manusiawi. Mestinya begitu mestinya ya. Tapi kalau kemarin ya pilkada saja itu ada yang terbunuh itu ya antar pendukung itu loh. Makanya yang dukung kok juga nemenen. Kok yang dukung nabi saja itu loh. Wong sama-sama sebetulnya dua-duanya juga hampir sama lah itu ya. Ya sing dadi ya sapa sing bejo ngono tok ae. Asline ya padha ae ngono lho, padha ae. Ya tinggal nek wong Jawa endi sing oleh pulung ngono tok lah. Sing ahli pulung kan Bajito iki lho ahli pulung itu lho. Mas Laret endi sapa sing dadi lah ngono tok. Lah kalau orang-orang dulu kan seperti itu. Coba misalkan Majapahit. Perpindahan misalkan ya, ancur-ancuran perebutan setelah Hayam Wuruk antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur yang di Blambangan. Itu kan sebetulnya sama-sama anaknya Hayam Wuruk. Karena sama namanya Hayam Wuruk loh itu. Yang di Blambangan itu yang Wirabumi ya, Wirabumi ya. Wirabumi itu yang anaknya Hayam Wuruk yang laki-laki tapi dari istri selir, yang kemudian di Majapahit yang sekarang namanya Mojokerto itu atau Trowulan itu dari istri permaisuri namanya Kusuma Wardani. Terus perang terus sampai kemudian sampai ke cucunya, sampai pada masa yang disebut sebagai Ratu Kencana Wungu Damarwulan melawan Wirabumi atau yang disebut sebagai sapa kuwi? Minak Jinggo gitu ya. Minak Jinggo. Itulah salah satu yang kita petik bahwa pergantian pemimpin dalam salah satu kerajaan saja itu bisa terjadi pembunuhan besar-besaran. Bisa terjadi pembunuhan besar-besaran. Ya makanya, dan itu ya saudara sendiri gitu ya, saling pembunuh. Saya ingin berkuasa, saya ingin berkuasa. Makanya diadakanlah yang namanya pemilihan. Jadi demokrasi itu intinya kan pada pemilihan pemimpin supaya dilakukan jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada korban jiwa itu loh, sebetulnya kan itu. Karena apa? Karena sudah seperti itu lemah, saling dendam mendendam. Misalkan kemudian ada namanya kemarin di mana itu? Di daerah sekitar Pulau Madura ya, ada yang sampai terbunuh kan? Ada sampai terbunuh itu, Carokan itu loh. Itu gara-gara ya antar pendukung gitu loh. Padahal yang didukung calonnya itu yang guya-guyu tok itu ya. Ya seperti itu. Makanya dibuat biasa saja itu ya, biasa saja. Silakan seperti itu. Nah, yang terpenting adalah bahwa pergantian seorang pemimpin itu jadi sangat-sangat mudah. Di sini letak kemudian, kenapa kemudian khilafah yang digembur-gemburkan oleh kelompok khilafah itu gitu ya, itu nggak mungkin bisa dilaksanakan karena kita akan kembali kepada masa lalu yang penuh dengan darah gitu loh. Ya nggak bisa seperti itu lagi itu ya. Karena bukan yang penting bukan nama gitu loh. Yang penting bukan namanya apa, tapi lebih kepada sebuah sistem. Ya, sistem yang di dalam, kemudian tujuannya apa sih orang bernegara itu? Ya mulai ada kesejahteraan, ada perlindungan terhadap warga negara, terus keadilan kan itu kan sebetulnya. Bukan bentuknya itu bukan itu ya. Kalau apakah misalkan dengan khilafah itu orang bisa seperti di surga gitu ya? Itu kan bayangannya itu kan seperti Semar bangun kayangan. Apa Semar bangun kayangan itu?
Nanti ngomong ke Mbah Cito lah, Semar Bangun Kayangan itu. Semar Bangun Kayangan itu bagaimana orang manusia hidup sekarang ini seperti di kayangan, seperti di surga. Di surga itu nggak ada orang itu tawuran, nggak ada. Di surga nggak ada orang itu saling iri mengiri. Di surga nggak ada orang yang namanya apa jenenge tantrum itu ya. Tantrum bahasa sekarang kan ada itu ya. Di surga itu nggak ada orang itu saling membuli, nggak ada itu loh. Kan bayangannya kan begitu itu. Nah, bayangannya kan wah seperti hidup di surga saja lah. Yo saling menyapa, enak, hidup enak itu ya. Nggak ada pajak gitu ya. Nggak ada zakat, nggak ada macam-macam lah. Orang pokoknya kalau mau makan tinggal apa katanya? Ya gini aja lah, mau makan ya pokoknya aku ingin degan moro-moro apa jenenge kuwi klopone iku niyung ngene sret ya nyeblone ning ngarepe wonge kuwi. Saya ingin kurma moro-moro kurmane plak ngono kuwi. Lah kita kan kalau membayangkan seperti itu gitu ya. Ya kita nggak akan menjadikan bukan manusia lagi kita itu. Kita nggak bisa seperti itu. Ya terus kalau mau ingin apa-apa kemudian kita nggak usah kerja lah. Kita kan seperti hidup di surga itu ya. Maka kemudian pemilihannya itu ya seperti yang memilih kan Allah kan gitu kan. Yang memilih pemimpin kita kan Gusti Allah. Ya memang begitu itu. Intinya memang iya, tapi kan ada yang disebut sebagai sabab musabab. Atau yang disebut dalam bahasa apa namanya? Maiswa itu ada namanya kausalitas. Kausalitas itu ya sesuatu A itu tidak akan muncul kalau tidak ada B terus menerus itu loh. Disebut orang baik mergane enek wong elek. Kan itu kan. Disebut orang itu berhasil mergane enek wong gagal. Tapi gagal ataupun berhasil itu hal yang biasa gitu loh. Hal yang biasa. Disebut orang kaya karena ada orang miskin. Karena itu kalau mau kaya ya kerja. Kalau ingin kaya cuma doa tok itu ya. Ya enggak akan diberikan kekayaan wong itu usaha manusia kok. Apa ono wong terus meneng tok ngaji tok ngene iki terus moro-moro sugih. Iku ngiutoyol itu loh. Ngiutoyol berarti. Enggak ada, maka orang harus berusaha gitu ya, berusaha. Ya berusaha sebaik mungkin. Saya punya sekolahan itu ya, sekolahan. Dungo terus ya Allah semoga siswanya saya banyak itu ya. Ngono tok itu ya enggak ada usaha apa-apa, ya enggak bisa. Enggak iso. Terus sepak bola pengen menang itu ya. Terus gawe doa semuanya. Akhirnya gawe dukun kabeh itu ya. Wah, dukune kabeh antara satu dengan yang lain. Dilelah dukune podo gitu loh. Sing dukune Kiai K itu ya. Sing B dukune Kiai B. Bingung iki sapa sing gak dimenangne lho. Makanya sesungguhnya dukun itu ya doa dengan hanya lesan itu tidak bisa untuk meraih persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jadi doa itu sebagai penguat. Makanya doa itu bukan hanya yang dilafalkan itu namanya doa, tapi doa yang dilakukan pun itu juga sebetulnya doa. Doa. Makanya istilah misalkan birrul walidain yang kemudian dikatakan mendoakan kepada orang tua. Salah satu anak-anak yang apa disebut anak yang baik itu adalah birrul walidain itu adalah apa itu yad'ulahu. Lah, yad'ulahu kepada orang tua itu tidak kemudian setiap hari habis sholat kita mendoakan maghfirlahu wa'afi wa'fu anhu gitu. Kalau yang sudah meninggal bukan itu sebetulnya. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang orang tua itu bangga meskipun sudah meninggal. Kita menjadi orang baik, kita bekerja dengan baik, kita belajar dengan baik. Itu sebetulnya salah satu doa. Jadi doa kita tidak hanya doa yang diucapkan, tapi doa yang dilakukan. Makanya yang namanya doa yang diucapkan itu hanya ilmu doa. Ya ilmu doa. Ya yang dilakukan adalah itulah yang disebut kesolehan ya, kesolehan. Doa dengan apa? Dengan kesolehan seseorang.
Itu jauh lebih bagus menurut saya. Kalau kita ingin kaya ya jangan sekedar berdoa saja itu ya. Ya, kemudian apa namanya? Kita terus wes dongo moro-moro kita sugih. Berdoa nggak usah belajar moro-moro IP-ne papat itu ya. IP-ne papat itu ya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Ya termasuk misalkan banjir. Misalnya kita istighosah banjir, istighosah misalkan. Ya silakan istighosah, tapi sesungguhnya kalau orang itu nangani banjir itu apa? Ya harus penyebab banjirnya apa? Ya dengan yang kita melaksanakan misalkan karena penebangan hutan. Ya atau yang disebut sebagai deforesting. Jadi pembabatan hutan, penggundulan hutan. Maka yang dilakukan adalah bukan istighosah sebetulnya, yang dilakukan adalah penanaman pohon atau reboisasi. Ya, reboisasi itulah yang disebut sebagai doa dalam konteks itu perbuatan yang harus kita lakukan itu ya. Makanya yang disebut itu kan kalau Rhoma Irama bilang apa? Lagunya apa? Perjuangan dan doa itu ya. Jadi kita melakukan sesuatu ya doanya itu ya untuk menguatkan itu loh. Ya. Makanya yang laris itu nanti sesungguhnya para ahli dudu dukun itu loh. Lawang bal-balan kok yang diundang dukun, nggak pernah latihan, nggak pernah ngundang pelatih, nggak pernah ngundang sintayong gitu ya. Moro-moro dukun-dukun kabeh. Seandainya itu bal-balan yang menentukan dukun itu ya. Di Indonesia itu yang paling menangan, 1 Banten, 2 Cirebon, 3 Banyuwangi, 4 Tulungagung gitu loh. Kan mestinya begitu itu kan. Kalau kita karena Banten banyak dukunya, Cirebon banyak dukunya, Banyuwangi banyak dukunya, Tulungagung apa neh itu ya. Wong Sagan kadang-kadang 10 dukun ini Tulungagung itu. Oh, bapaknya nek pilkada ngono kae. Wes uyah iki wes kentekan uyah itu ya. Menomah disawari uyah kabeh ngono kuwi. Iki jane iku ndadekne laut apa to jane. Ya seandainya dukun itu bisa memenangkan itu gitu ya. Bisa memenangkan sebuah konstelasi pertarungan kehidupan, maka yang menang ya 4 kota itu kalau di Jawa. Ya Banten, Cirebon, Banyuwangi, Tulungagung mestinya. Tapi Tulungagung apa ono bal-balan sing apik. Belas gak tau menang. Belas gak tau menang Tulungagung. Apa persetan? Apa? Oh perseta ya, tak kira persetan. Persatuan sepak bola Tulungagung apa? Nasional itu ya. Kan persetan jadi nih. Mestinya kan seperti itu ya, tapi kan nggak bisa seperti itu. Makanya kemudian nggak mungkin lah Indonesia itu pingin menang, gawe dukun, masuk cilik-cilik kuat-kuat itu loh. Mana muncul ide yang namanya naturalisasi. Itu kan akal kita yang kita gunakan untuk bisa mencapai Piala Dunia kan begitu kan. Jadi kalau seperti itu maka ya kita segala sesuatu ya terukur gitu loh, terukur. Jadi nggak sekedar kemudian percaya dukun-dukun ngono kuwi nggak boleh itu ya. Pilkada misalkan sing rame kon kuburan karo dukun itu ya. Mosok sing tekani kan kuburan-kuburan anu punden ngono kuwi. Terus dukun-dukun iku laris nek waktu pilkada ngono kae. Pilkada terutama waktu desa ngono kae. Apa pilihan kepala desa iku dukun laris kabeh itu ya. Ya apa iku memang rezeki dukun ya. Wal kadang-kadang yo kita ingin kaya nang dukun ngono, wong dukune dhewe melarat tok. Dukune dhewe lho melarat, kok dijaluki tulung kon dadi kon pesugihan ngono ya. Kan yo aneh awake dhewe ngene iki. Pengin arep ujian itu ya, arep ujian. Ning nggon dukun lah wong dukune SD kalau lulus kok. Kok dijaluki tulung garap apa namanya? TOEFL bahasa Inggris itu lho. Terus piye ngono kuwi? Ya nek kon garap liya-liyane mungkin iso lah itu ya. Makanya ada suatu saat ono bocah gawe neng dukun disuwuk pulpene ngono kuwi garap kerjaan.
Ada satu mata pelajaran saya nggak lulus itu ya. Ya lapor, setelah ujian selesai lapor, alhamdulillah Mbah, ini semua pelajaran saya lulus semuanya, hanya satu yang tidak lulus. Apa? Bahasa Inggris. Wah maklum le, jen kulu belajar bahasa Inggris ya. Jadi jine gak iso bahasa Inggris, makanya gak lulus bahasa Inggris sih. Ada guyon-guyon seperti itu. Makanya ya kita ya boleh lah ya. Jadi tujuan misalkan kita kehidupan sufi itu bukan dukun begitu itu gitu ya. Jadi sufi itu sebetulnya lebih kepada pembersihan hati, ya pembersihan jiwa. Kita belajar tasawuf itu bukan belajar untuk menjadi dukun itu loh. Maca-maca hizib ben dadi dukun ngono kuwi. Bukan itu tujuan tasawuf. Ya, kemudian jadi sakti gitu ya. Bukan begitu itu. Lah nek kemudian sakti-sakti ngono kuwi ya mbok Palestina, mbok dibantu Israel ben kalah ngono piye carane lho. Seandainya orang-orang sakti itu wis ngene ae, saiki sing paling sakti sapa sak Indonesia itu? Ana wong pira sing ngaku sakti? Dikirim ning Palestina kono kon perang karo Israel jajal ngono kuwi. Nek gak apa namanya yo metong tenan itu ya. Metong tenanan itu loh. Ya kalau sekarang perangnya pakai apa ya nggak bisa. Oh itu kan doa silahul mukmin. Namanya doa itu adalah senjatanya orang Islam itu ya. Itu ngedoane wong kalah. Itu kan juru apa slogane wong kalah itu ya. Surga apa slogane wong kalah kan misalnya nyalahkan wong liya. Ya. Slogan kalah itu ya orang yang tidak dewasa, orang yang tidak menyadari kelemahannya, tidak mengakui kekalahannya, tidak mengakui kelemahannya, itu selalu menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Loh nyapa kok amamu kalah? Loh kae lho. Kok dibantu karo kae. Lah kuwi nakalan nih. Lah mosok ngene arep mlebone terus dijegal-jegal ngene iki. Kan nyalane wong liya. Itu tanda-tanda orang yang apa namanya? Orang yang kalah sebetulnya, orang yang rendah begitu itu. Menyalahkan orang lain. Lah napa kok calon bupati mau kalah? Oh, KPU-nya curang kok. KPU-nya curang. Kan kacau tau ngono kuwi. KPU-nya curang. Itu akal-akalan saja sebetulnya. Wong kalah ya kalah ngono lho. Gak usah nyalane wong liya, karena itu kalau mau main fair-fairan ya fair-fairan itu ya. Misalkan Indonesia kalah karo apa namanya? Kalau bareng dhisik siji-siji apa loro-loro to? Dua-dua ya. Hampir menang ya dicurangi kok. Lah piye wong 9 menit tambah 6 kok dadi 99 itu ya. Nyalahne wasite itu loh. Wasite mendukung sana. Ya, kapan kita mau belajar untuk perbaikan itu ya? Buktinya Jepang lawan Bahrain menang. Meskipun juga sama-sama dicurangi kan itu kan. Ya dipakai laser ngono-ngono. Tapi kan Jepang kan menang. Kenapa? Karena Jepang memang memperbaiki itu loh, bukan kemudian kita menyalahkan orang lain itu loh. Ya bupati juga seperti itu. Nyapu lah kan dibantu karo KPU-ne, dibantu karo Bawaslu. Oh ngono terus ngene lah. Akhirnya muncul, oh kono ae bagi sembako, padahal dhewe yang bagi sembako jane Yohan. Tapi kan yang milih kan itu kan. Ya diterima sembako wong diwenehi kok. Wong masyarakat saya kan diwenehi kan gelem ae to. Ya yang penting kan gak ada perjanjian kudu nyoblos aku gitu loh. Kalau ngasih sembako nyoblos itu kena pasal penyuapan itu ya. Itu bisa didiskualifikasi meskipun ya angel itu loh. Nah, karena itu kebiasaan kita menyalahkan orang lain itulah yang akhirnya kita nggak jadi bisa maju. Kenapa umat Islam itu kok kalah dengan umat-umat yang lain? Yang kaya-kaya rata-rata di Indonesia itu siapa? Ya bukan orang pribumi itu ya. Lah ngono ngawur-ngawur ya ngene-ngene. Lah ya kan kita kan kalah itu loh. Ya kita memang nggak bisa kita berniaga itu ya. Kita nggak bisa berniaga. Kita nggak bisa berdagang gitu ya. Mereka yang bisa berdagang ya itu yang memenangkan itu. Siapa yang berusaha itulah yang menang itu loh. Kenapa kita kalah dengan Barat? Lah kita nggak pernah membuat teknologi yang sama kok. Kita anti Barat misalkan. Kita anti Barat.
anti Amerika. HP kita iPhone, seperti saya kan iPhone karena Amerika. Ya, HP-nya iPhone. Wah, Cina HP kita lo Cina semua. Ya, mobil kita Jepang. Terus mau apa lagi kita? Mau menang gimana? Karena kita kan nggak bisa menyalahkan Jepang, menyalahkan Amerika, tapi ketika kita nggak melakukan apapun untuk bisa menyamai mereka. Makanya kalau menjadi umatan apa namanya khairu ummah, kuntum khairu ummatin itu kita harus memiliki kemampuan seluruh sumber daya manusia kita. Ya, sumber daya manusia kita. Ya, tapi ujung-ujungnya kan ya slogan wong kalah yang ngono kuwi nyalane wong liya. Artinya kan ngeles ya? Ngeles istilahnya ngeles. Lu kan gak apa-apa toh, kan ya namanya dunia itu kan sijnun lil muminin wajanatun lil kafirin. Dunia itu kan penjara bagi orang mukmin. Terus wajanatun lil kafirin. Surga bagi orang-orang kafir. Nanti wal akhiratu janatun lil muminin wa khufratun lil kafirin. Ya wasijnun ya. Wasijnun lil kafirin. Di dunia itu kan yang penting kan kita nanti di akhirat saja kitanya yang kaya itu, nanti di akhirat, di dunia nggak usah kita kaya gitu loh. Biarkan kekayaan itu diambil oleh orang-orang kafir itu loh. Akhirnya apa? Ilmu pengetahuan dimiliki oleh mereka yang kita sebut sebagai non muslim. Ya, disebut non muslim. Coba perkembangan teknologi mana? Enggak ada. Rusia sudah pergi ke bulan. Amerika sudah ke bulan. Cina sudah ke bulan. Baru saja India sudah ke bulan. Coba kan bukan negeri-negeri muslim semua itu. Kan bukan negeri muslim semua itu. Indonesia sing ngurusi ya bulanannya gak cukup itu loh. Ngurusi bulanannya gak cukup itu loh. No yes. Ya apa namanya bulan tua itu ya. Gak cukup itu loh. Lah makanya kita nggak bisa kemudian kita beralasan seperti itu. Salah nggak sebetulnya? Salah itu dia, salah. Apalagi Islam sesungguhnya mendorong manusia itu untuk selalu juga keseimbangan antara duniawi dengan ukhrawinya. Makanya kan wala tangsa nasibaka minad dunia. Jangan engkau lupakan bagianmu dari duniawi. Cuman kita kadang-kadang lupa gitu ya, kita enjoy dengan masalah ukhrawi, tapi kita lupakan keduniawian kita itu ya. Wah dadi opo ngono kuwi? Mosok gawe ngene, gunane gawe opo? Wong donya kae enggak cuma sementara saja kok. Urip iku cuma mampir ngombe tok ae kok. Gak usah sugih-sugih lah. Tapi akhirnya kan enggak sugih-sugih, akhirnya melarat kabeh. Begitu melarat awake dhewe sumbangan susah. Hanya sumbangan ke non muslim itu loh. Yang diudiakan kan mereka itu ya. Ya coba rupiah sekarang berapa? 15.700. Yo ben sama karo dolar piye carane? Yo kerja itu loh. Semua orang harus kerja semua gitu ya. Seperti di Cina itu sekarang kan semua orang kerja semua. Di Cina itu ya. Semua orang kerja semuanya. Lah kita itu kan masih banyak yang nganggur itu ya. Masih banyak yang nganggur. Nah kerja itu ya jangan dimaknai sebagai PNS itu ya. Yo dagang, yo tani, yo nelayan itu ya. Karena semua sumber daya alam kita itu semua sempurna. Tinggal bagaimana kita menciptakan sumber daya manusianya. Ya kalau manusianya itu nggak mau bergerak ya sudah, kita selamanya akan terjadi kekalahan. Padahal slogan kita kan al-Islam ya'lu wala yu'la aleh. Ya, al-Islam ya'lu wala yu'la aleh. Jadi kita itu ya unggul dan tidak ada yang bisa mengungguli Islamnya. Muslimnya ndos aratan ndos kabeh.
Makanya di negara-negara Muslim itu ya negara yang paling miskin, negara yang paling miskin dan paling miskin paling bodoh, makanya dibodohi. Coba Timur Tengah itu dibodohi sama apa? Rebutan antara Amerika dengan Rusia. Coba bayangkan, itu kebodohan kita sendiri gitu loh, kebodohan kita. Minyaknya diambil oleh mereka karena apa? Kita nggak bisa ngambil minyak, nggak ada ilmunya. Ngambil minyak itu nggak ada ilmunya. Nggak punya ilmu kita teknologinya. Siapa yang bisa mengambil emas? Bukan kita juga. Kita hanya ngambil emas kan tradisional, pakai apa namanya? Kayak wajan itu loh, itu kan berapa sih penghasilannya? Nggak seberapa. Ya, coba kalau di Timika itu, yang dikelola oleh apa namanya Freeport, kan Amerika itu berapa penghasilannya? Emas itu hanya sebagian Freeport itu. Tapi lebih banyak kemudian mereka juga mengambil ada zat lain tuh ya, mineral lain yang bukan emas atau tembaga. Termasuk di dalamnya adalah ada uranium, bahan pengayaan nuklir. Coba, jadi nuklir yang dibuat oleh Amerika itu ya banyak juga yang diambil dari tanah kita. Nah kita sendiri nggak bisa mengambilnya kok. Apa mana yang mengambil? Memisahkan aja nggak bisa kita. Di watu, piye carane watu ben dadi emas iki piye carane? Mengko dadi dukun neh itu ya. Iki gurung iso metu iki. Mergane apa? Jine gurung iso gurung masrane. Wes padahal akhirnya apa? Ilmune menaklukkan jin. Biar apa watune ben dadi emas itu ya. Ya emas gelondongan itu ya. Wah, iki ana emas ning Brantas. Emas peninggalan sapa iku? Bung Karno, revolusi. Wadah pusi tok gelem sampean niku. Jadi nggak ada ya seperti itu ya, nggak ada. Karena itu kalau kita ingin bisa mengambil emas ya harus ada ilmunya, ya ada ilmunya, ada teknologinya, teknologi pertambangannya. Padahal kita kan sudah punya namanya Fakultas Pertambangan. Di UGM ada Fakultas Pertambangan, di ITB Fakultas Pertambangan. Tapi kalau kita belum bisa mengambil sendiri gitu loh. Lah wong piye wong alumni pertambangan iku cuman kono wis metu cuman apa namanya kerjane nang kon pom bensin atau pertambangan kemudian ya Agustus ngono kae tarik tambang gitu loh. Bukan narik tambang gitu ya, narik tambang dari ini tapi tarik tambang gitu loh. Ya kapan kita mau majunya? Karena itu saudara semuanya, Bapak Ibu, yang namanya tasawuf itu tidak kemudian mematikan itu ya. Mematikan yang namanya kreativitas seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena tasawuf itu adalah urusan pada persoalan hati. Persoalan hati. Jiwa yang kita taruhkan ininya di dalam kita itu. Makanya dengan jiwa seperti itu maka ada kesiapan itu loh. Ada kesiapan seseorang ketika mau kehidupan. Makanya orang belajar tasawuf itu bukan persiapan untuk mati, tapi persiapan untuk hidup. Lebih mudah mana persiapan mati ketimbang persiapan untuk hidup? Menyiapkan mati atau menyiapkan hidup? Lebih susah mana? Lebih susah menyiapkan hidup itu loh. Karena dunia mazru'atul akhirat, dunia ini kan jembatan menuju akhirat. Maka kalau kita ingin menggayu akhirat, ya jembatannya diapii. Ojo sampai kemudian mau ke sana jembatannya rusak, kena banjir itu ya. Ya jembatannya kena banjir, ya susah. Misalkan kita itu ingin menjadi orang yang banyak sedekah, tapi kita melarat itu ya. Lah berarti kan jembatannya kan hancur itu. Kita itu ingin menjadi orang yang sedekah gitu ya. Yang suka sedekah. Suka sedekah itu ya, dermawan itu ya. Lah kemudian kita tapi nggak pernah kerja itu ya. Berjuang bi amwalikum nggak pernah itu loh. Kenapa? Karena kita nggak bisa kerja apa-apa, kita nggak bisa memikirkan dunia kita, maka kita nggak bisa sedekah seperti itu. Berarti sama dengan kita membangun menuju
bangunan tapi jembatannya itu kena banjir itu loh, hancur dan tidak pernah diperbaiki, nggak pernah dibuat lagi jembatannya. Ya paling tapi kan alasannya kan mudah. Kan senyum saja itu kan sedekah gitu ya. Itu kan dalile wong kere gitu loh. Itu dalile wong kere gitu loh. Sedekah gawe senyum gitu loh. Bukan kemudian kita itu alasannya wong kere kan wah mau senyum saja sedekah. Kita nggak harus sedekah itu berupa uang gitu ya. Lah akhirnya kita dapat bantuan dari luar negeri ngono kae. Seneng gitu ya, seneng. Padahal dalam dalilnya apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lah kita loh, ya suka menerima itu loh. Sederhana contohnya. Coba mahasiswa yang dapat beasiswa dengan mahasiswa yang tidak dapat beasiswa lebih bangga mana? Yang dapat beasiswa. Wone gak oleh ngono yang ngajone kok. Berarti karakter kita kan karakter pengemis itu ya. Atau karakter suka menerima, tidak suka memberi. Padahal dalam Islam itu kita suka memberi, maka orang itu kalau menurut saya usaha itu wajib. Jadi soal kemudian banyak uangnya atau tidak banyak uangnya itu kan seserah hasilnya nanti. Tapi usaha itu wajib. Jadi makanya orang kemudian harus pecah sirai itu, mentalnya kuat, belajar tasawuf mentalnya kuat. Gagal karena dia belajar, nggak pernah stres. Gagal nggak pernah depresi, tenang aja. Namanya juga bisnis itu kan misalkan orang bisnis. Kalau orang bisnis itu gagal sekali sudah stres, dia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi kayak dia mau naik naik ke lantai 2, tapi tangganya itu protol itu loh, kan stres. Ya nggak akan bisa sampai. Nah, fungsi tasawuf itu dalam rangka untuk menata mental kita. Supaya apa? Supaya kuat mental baja gitu loh. Mental baja. Ya. Kalau ada kegagalan, mesti akan ada keberhasilan. Nek coba, mesti anugerah. Ya. Setiap ada percobaan bukan percobaan apa jenenge? Ya bukan ujian, Mbak. Setiap ada cobaan. Nah, setiap ada cobaan mesti akan ada anugerah. Sebaliknya juga sama, setiap ada anugerah mesti akan ada cobaan. Istilahnya itu wong Jawa kuwi nek guyu aja nemen-nemen, mesti engko ana tangis. Nek tangis aja suwe-suwe, mesti ada guyune. Gitu loh. Ojo nangis, ojo ketawa-ketawa, engko mesti enek musibah gitu loh. Enek musibah mesti enek anugerah. Kalau ada anugerah mesti akan ada musibah. Mongko dagang berhasil terus. Suatu saat akan jatuh, seret, entah karena apa. Coba kemarin tahun 2000 itu, berapa orang kaya itu hancur ketika ada Covid. Ya coba ada Covid, hancur semua, banyak orang hancur. Mulai artis, mulai pebisnis, konglomerat, banyaknya jatuh semuanya, jatuh miskin semuanya. Ya jatuh miskin. Itulah yang disebut kehidupan begitu itu. Yang namanya kehidupan kan begitu itu. Jadi muter aja itu ya. Jadi makanya kalau kita berhasil, kita tidak boleh melupakan suatu saat kita akan ada kegagalan. Kalau kita di atas, kita jangan lupa, kita mesti suatu saat akan ada di bawah. Yang di bawah juga sama, jangan minder. Suatu saat saya akan di atas. Ya saiki sama-sama dikongkoni dosen kon gawe tugas. Kok enak men ya dosennya ngono kuwi gawe tugas dibayar. Awake dhewe lho wis kon bayar, dikek kerjaan kon tugas ngene-ngene iku. Yo dulu dosen juga sama. Dosen juga sama. Yo gawe tugas waktu kuliah. Yo soro juga, kadang-kadang gak iso turu gitu ya. Macam-macam itu ya, sama. Makanya itu orang itu harus melakukan sesuatu ya, harus mentalnya harus kuat betul itu ya, harus kuat. Makanya siapa yang bisa berhasil dalam persaingan di dunia ini adalah mereka yang punya kemampuan di dalam menghadapi masalah.
Waduh, iki belum selesai iki. Cek sak bet to. Nah, karena Nabi itu tama maknahu. Jadi maknahu itu ya akhlaknya Rasulullah, dalamnya Rasulullah itu ya. Wa suratuhu dan perilaku lahiriahnya Kanjeng Nabi. Maka Nabi itu kan istofa. Allah memilih Kanjeng Nabi sebagai makhluk yang terbaik. Yang disebut sebagai kalau orang biasa, manusia biasa itu al-insanul kamil, maka Nabi disebut sebagai al-insan akmal. Manusia yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Karena itu habiban, maka karena Nabi itu Allah istofa, maka Nabi itu menjadi kekasih Allah gitu loh. Kekasih Allah, habiban, kekasih Allah. Nah itulah yang sekarang diambil oleh orang-orang dengan nama-nama Habib itu loh. Maunya seperti Kanjeng Nabi sebagai Habib itu loh, habiban. Jadi kekasih Allah gitu ya. Maunya begitu itu. Maunya ya, maunya. Tapi karena itu kan kemudian mengklaim itu dia sebagai keturunannya Kanjeng Nabi itu ya. Padahal nggak jelas juga itu ya. Keturunan tenan apa keturunan ya pas turu ngono tok ae. Keturunan atau kenaikan itu loh. Ya nggak tahu lah itu ya. Makanya di sini habiban itu ya kekasih Allah. Makanya kemudian mereka mengklaim bahwa tokoh-tokoh mereka semua adalah waliullah gitu ya. Istofa, al-Mustafa yang terpilih gitu loh. Nah diklaim kadang ada katanya sekarang dulu kan 1000 wali itu. Sekarang dikatakan 1 juta wali itu ya. Mosok mben wong neng kono wali kabeh itu ya. Wali kabeh itu ya. Ya wali gendeng apa wali apa ngono kuwi. Kok wali kabeh gitu loh. Ya konon sampai dalane gak wani di aspal mergane iku diinjak sama kakinya para wali, nggak boleh hilang. Debunya itu loh. Hanya sekarang itu menjual pasir, ngedol pasir itu ya. Harganya 1,9 juta. Wah, kadang-kadang keramat. Iku menurut saya itu ya, itu ajaran sesat sebetulnya. Sudah sesat betul itu ya, sesat. Menjual pasir itu loh, menjual pasir. Menjual sandal, menjual rambut itu ya. Wah kacau. Menjual kiswah macam-macam. Mosok kabeh wong kono kok duwe kiswah kabeh. Kiswah Nabi, seandainya pun makam Nabi ada kiswahnya, kan paling kan 1, 2 kan itu kan. Lho kabeh duwe mergane apa neng sofi didol. Lho neng pasir juga sama, pasir ya didol juga itu ya. Paling ku juga pasir yang pasir neng endi kuwi? Ya neng laut endi ngono kowe. Ngomongi pasir Tarim gitu. Ya, wes kacau cara beragama begitu loh. Makanya bagaimana Islam mau maju? Cara berpikirnya masih seperti itu loh, mengagungkan cerita-cerita yang apa namanya, yang khayal itu loh. Cerita-cerita yang enggak jelas usus tuntrungnya. Maunya mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ada kisah-kisah itu ya yang menginspirasi. Tapi kan kisah Al-Qur'an menginspirasi itu karena kan cerita beneran itu ya. Al-Qisah fil Al-Qur'an itu cerita beneran. Ada beneran itu kisahnya itu. Lah itu bagaimana menginspirasi, misalkan ada orang misalkan bisa menurunkan rantai emas dari surga. Apa inspirasinya itu Pak Jajal? Inspirasinya apa gitu loh? Inspirasinya apa? Kalau Nabi kan jelas kan? Jelas. Misalkan Isra Mi'raj, apa inspirasinya? Orang kemudian sholat 5 waktu, itu kan menjadi inspirasi. Terus katanya hujan susu gitu ya. Apa inspirasi nih? Itu kan orang kan kemudian menghayal semuanya. Jadi menghayal kabeh. Menghayal apa? Jadi katanya kalau mereka itu bisa pesawat itu jalan mundur bisa katanya itu ya. Ya lah apa ngono-ngono kuwi, pikiran ngono kuwi. Ya wong liya wis gawe pesawat ngene masih berpikir pesawat mundur itu loh. Ya itulah makanya kemudian jangan menjadikan tasawuf, jangan menjadikan pikiran-pikiran sufistik itu menjadi pikiran yang menyalahi ajaran murninya Islam itu loh, nggak boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.